Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Amin amin. Untuk kali ini Pak Ferry akan menjelaskan bab yang selanjutnya, yaitu tentang kurban. Jadi untuk kurban ini nanti akan ada 2 video, dan ini adalah video yang pertama. Baik, seperti biasa, siapkan alat tulisnya. Nanti ada beberapa soal yang akan Pak Ferry berikan, yang kemudian kalian tulis, kalian jawab, dan menjadi tugas fikih kalian. Baik, Pak Ferry mulai dari pengertian kurban. Apa toh kurban itu? Secara bahasa, kurban itu dapat diartikan dekat atau mendekat. Jadi secara bahasa, kurban itu bisa diartikan dekat atau mendekat. Sedangkan secara istilah, kurban itu adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah, dan juga hari Tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Pak Ferry ulangi, kurban secara istilah adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah, dan pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan maksud atau tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah pengertian dari kurban. Nah, jadi kurban itu dikerjakan atau dilaksanakan, atau binatang kurban itu disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari raya Idul Adha, dan juga 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari yang mana kurban itu bisa dilaksanakan. Di luar itu namanya bukan lagi sebagai kurban. Jadi kurban itu wajib dilaksanakan di 4 hari itu, di salah satu dari 4 hari tersebut. Nah, untuk binatangnya sendiri umumnya adalah binatang ternak. Bisa berupa domba, kambing, unta, maupun kerbau dan sapi. Jadi ada unta, sapi atau kerbau. Jadi sapi sama kerbau itu disamakan ya, karena ukurannya juga hampir sama. Kemudian ada lagi kambing maupun domba. Boleh memakai kambing, boleh memakai domba. Nah, untuk ukurannya sendiri, 1 ekor domba atau kambing itu hanya bisa dipakai untuk kurban 1 orang. Sedangkan untuk sapi, unta, kerbau itu bisa dipakai hingga 7 orang. Jadi itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk kambing maupun domba itu umumnya dipakai untuk 1 orang, sedangkan untuk unta, sapi, dan kerbau itu bisa sampai 7 orang. Jadi itu pengertian dari kurban. Nah, pertanyaan pertama, ditulis, siapkan. Apa yang dimaksud, atau jelaskan yang dimaksud dengan kurban. Ini secara istilah. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan kurban ya, secara istilah. Itu pertanyaan untuk pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang yang selanjutnya, hukum kurban itu sendiri. Nah, jadi kurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Nah, seperti yang pernah Pak Ferry singgung di bab yang lalu, sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau bisa dilaksanakan bagi yang mampu, tapi kalau bagi orang yang tidak mampu juga tidak apa-apa. Jadi kalau memiliki harta yang berlebih atau mampu untuk melaksanakan kurban, ya sebisa mungkin untuk mengeluarkan kurban. Jadi sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi mungkin kalian sudah sering mendengar kisahnya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu diuji keimanannya oleh Allah dan diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama
Ismail. Yang mana ujian itu dapat dilalui dengan baik oleh Nabi Ibrahim, yang mana akhirnya si Nabi Ismail tadi oleh Allah digantikan oleh seekor domba. Jadi itu. Jadi syariatnya melaksanakan kurban ini adalah, atau sejarahnya dulu adalah dari Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah. Jadi Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail, yang kemudian digantikan oleh Allah digantikan dengan seekor domba tadi. Nah, itu hukumnya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sebisa mungkin kalau memiliki harta ya mengerjakan atau melaksanakan atau memberikan kurban tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah syarat sahnya kurban. Nah, jadi kurban itu dikatakan sah kalau sudah memenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, yang berkurban harus orang Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam kok memberikan kambing untuk disembelih, untuk dibagi-bagikan, meskipun itu di hari Idul Kurban atau Idul Adha, itu tidak sah sebagai kurban. Karena syarat sahnya yang pertama harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya adalah di hari Idul Adha atau 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik atau 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi di luar 4 hari itu, di luar tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah tadi, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kurban. Mungkin bisa dikategorikan sebagai sedekah dan lain sebagainya. Jadi wajib di 4 hari tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Itu syarat sah yang kedua. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah binatang kurban tidak cacat, gemuk dan cukup umur. Ya, jadi jangan mencari binatang kurban atau berkurban itu binatang yang cacat. Misalnya kakinya pincang atau telinganya hilang, tanduknya potel. Apa potel itu? Kayak tanduknya hilang. Jadi cari yang fisiknya sempurna. Mulai dari kepala sampai ekor kaki itu cari yang sempurna, tidak berpenyakit. Jadi meskipun itu penyakitnya penyakit kulit kambing itu kadang kalau kurban kambing maupun sapi itu terkadang ada penyakit kulitnya. Nah, jadi jangan memilih yang berpenyakit. Jadi pilih yang sehat fisiknya maupun fisik dalam artian dari dalam maupun luarnya. Itu. Terus yang selanjutnya tadi adalah gemuk. Jadi cari yang gemuk. Jangan kambing atau binatang kurban yang kurus, misalnya tinggal tulang sama kulit saja dikurbankan. Nah itu jangan yang seperti itu. Jadi cari yang gemuk, cari yang terbaik kalau bisa. Jadi binatangnya itu yang istilahnya sudah sehat kemudian gemuk. Kemudian cukup umurnya. Jadi binatang ternaknya itu umurnya cukup untuk domba atau biri-biri itu di atas 1 tahun. Sedangkan kambing itu antara 1 sampai 2 tahun atau lebih. Jadi ini boleh lebih loh. Ini patokan paling mudah adalah untuk domba atau biri-biri itu adalah 1 tahun ke atas. Sedangkan untuk kambing itu minimal antara 1 sampai 2 tahun. Biasanya kalau tukang kambing itu menyebutnya sudah puel. Ini bahasa Jawanya itu sudah puel. Sudah puel itu giginya sudah tanggal. Nah, jadi kalau kalian itu kan pernah merasakan giginya copot. Nah, sebagai salah satu tanda kalian sudah besar. Nah, itu kan gigi susunya copot. Nah, binatang pun juga seperti itu. Seperti kambing itu juga seperti itu. Kalau sudah cukup usianya, nanti salah satu giginya atau beberapa giginya itu akan copot dan tumbuh gigi yang baru. Nah, itu kalau dalam istilah perkambingan atau peternakan itu diistilahkan dengan puel. Nah, baru yang sudah puel tadi baru bisa dipakai untuk berkurban. Jadi biasanya kambing puel atau tanggal giginya itu usianya sekitar 1 sampai 2 tahun. Sekitarnya seperti itu. Kemudian untuk sapi atau kerbau itu berusia minimal 2 tahun. Itu untuk sapi dan
kerbau. Jadi sama untuk unta itu berumur 5 tahun. Jadi untuk biri-biri tadi 1 tahun, untuk kambing antara 1 sampai 2 tahun, untuk sapi atau kerbau itu 2 tahun itu minimalnya, untuk unta itu adalah 5 tahun. Itu syarat yang ketiga. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi yang berkorban orang Islam, yang kedua pelaksanaan kurbannya itu di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kemudian yang ketiga binatangnya harus gemuk, bukan harus, usahakan binatangnya gemuk, kemudian tidak cacat dan cukup umur. Jangan sampai masih misalnya mau kurban kambing masih cemple sudah dikurbankan, itu jangan. Itu tidak memenuhi syarat sahnya berkurban. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seekor kambing atau domba untuk 1 orang, sedangkan sapi, kemudian kerbau, kemudian unta itu bisa sampai 7 orang. Itu syarat sahnya yang keempat. Jadi kambing, domba itu untuk 1 orang, kemudian sapi, kerbau dan unta itu bisa dipakai sampai 7 orang. Kalaupun misalnya kurban sapi cuma dipakai 5 orang, cuma dipakai 3 orang, itu juga tidak apa-apa, tapi jangan lebih dari 7 orang. Maksimal adalah untuk 7 orang. Itu untuk sapi, kerbau dan juga unta. Kemudian yang kelima, daging, kulit dan semua bagian binatang kurban diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi dagingnya, kulitnya dan bagian tubuhnya itu harus diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi biasanya kalau kita kurban ke musola atau ke masjid, dititipkan ke masjid atau di sekolahan atau kemana, itu biasanya dagingnya akan dibagi-bagikan dan diutamakan terlebih dahulu adalah orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu gimana? Jadi orang yang tidak setiap saat bisa menikmati daging. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kurang mampu itu memakan daging atau makan daging itu cuma di hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Jadi untuk membeli daging itu keberatan. Jadi bagi mereka itu terlalu mahal. Nah, itulah orang yang pertama diberikan. Jadi jangan diberikan kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Jadi cari yang kurang mampu terlebih dahulu. Itu yang diberikan atau diprioritaskan atau diutamakan diberi daging kurban tadi. Saya ulangi, yang kelima tadi, daging, kulit dan semua bagian binatang kurban diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, jangan sampai misalnya gini, ada orang menyembelih kurban atau binatang kurban, kemudian kulitnya tadi dikasihkan ke penyembelih tadi untuk sebagai upah menyembelih kurban. Nah, ini tidak benar. Jadi upah untuk menyembelih kurban itu harus ada sendiri, jangan diambilkan dari binatang kurban tadi. Kalaupun toh kulitnya itu dikasihkan semata-mata diberikan, itu tidak apa-apa. Tapi untuk biaya penyembelihan, kalaupun ada biayanya, itu harus diberikan di luar binatang tadi. Jangan membayarnya dengan bagian yang ada pada binatang kurban tadi. Jadi sudah disiapkan biayanya sendiri, kalaupun ada biayanya. Kalaupun tidak ada biayanya, ya lebih baik. Itu. Kemudian yang keenam, sebagian daging boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Jadi sebagian daging itu boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Maksimalnya adalah 1/3 bagian dari binatang kurban tersebut. Jadi tidak boleh lebih, termasuk keluarganya. Jadi biasanya orang yang berkurban itu akan diberikan sebagian, jadi maksimal 1/3 tadi, dan keluarganya itu untuk dimakan si orang yang berkurban. Bahkan beberapa ulama ada yang berpendapat bahwasanya yang berkurban itu harus dapat bagian, tapi hanya sedikit, maksimal 1/3 bagian dari binatang yang
kurbankan tadi. Nah, kemudian kecuali untuk kurban yang nazar. Jadi bila ada orang yang nazar, dia akan berkurban, misalnya seandainya saya lulus ujian, saya akan berkurban. Nah, kemudian lulus, kemudian melaksanakan kurban, itu dia tidak boleh mengkonsumsi daging yang digunakan untuk berkurban tadi. Jadi itu syarat sahnya berkurban. Jadi ada 6 tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang kedua, sebutkan syarat sahnya berkurban. Jadi ada 3 tadi, sebutkan syarat sahnya berkurban. Baik, 2 soal saja kalian kerjakan, kemudian nanti cukup di foto dan kemudian dikirimkan ke nomor saya. Jadi jawabannya nanti saya koreksi melalui foto kalian. Jangan lupa dikasih nama, ya. Baik, untuk sesi pertama cukup sekian. Pak Ferry akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.